Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat, hidup di dunia, baik sekeluarga sendiri atau keluarga kita dengan tetangga kita, se-RT, sedesa, sekecamatan, atau bahkan sekabupaten, sekota, atau sebangsa. Kita mau melakukan apa saja, ngomong apa saja, punya karep apa saja, punya keinginan apa saja, pasti walaupun itu serumah, itu ada yang senang, ada yang tidak senang. Beli motor, duit-duitnya sendiri, tetangganya itu ya ada yang senang, ada yang enggak senang. Begitu pula apalagi sekarang ada yang nyalon bupati, nyalon wali kota, nyalon gubernur, itu ya ada yang senang, ada yang tidak senang. Jadi ada muhibbun, ada muridun. Nyalon presiden kemarin ya ada yang senang, ada yang tidak senang, ada yang cocok, ada yang belum cocok, ada yang sama sekali nggak mau cocok. Ngangkat menteri, ngangkat kepala-kepala badan, ada yang senang, ada yang nggak senang, ada yang cocok, ada yang nggak cocok, ada yang nggak mau cocok. Itulah sesungguhnya perilaku manusia. Begitu pula statement. Ada yang cocok, langsung berstatement cocok, berkelompok dengan yang cocok. Ada yang statement kemudian nggak cocok, kemudian berkelompok dengan orang yang tidak cocok, kemudian melakukan hal-hal yang tidak cocok. Yang demikian ini menurut Imam Syafi'i, Sana Abu Ibrahim Ismail bin Yahya al-Muzani, qala sami'tu asy-Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i dikatakan, yaqulu ma ahadun illa walahu muhibbun wa mubghidun. Menurut Imam Syafi'i, tidak ada seseorang pun kecuali dia ada orang yang mencintai, muhibbun, ada juga orang yang membenci, mubghidun. Jadi setiap orang ini, mau presiden lah, mau menteri lah, mau mantri, semua itu ada orang yang muhibbun, ada orang yang mubghidun. Itu sudah alaminya, itu sudah manusiawinya. Jadi ketika ada yang begitu, jadi no one except there is someone who love and someone who hates. Love and hate sudah memang terjadi begitu. Penceramah juga gitu, tukang diskusi di televisi juga gitu. Ada yang love, seneng sama Habib, tapi ada juga yang hate. It's given. Lalu bagaimana menyikapinya? Menyikapinya gimana? Menyikapi sebagai kita pendengar dan sebagai masyarakat
dan menyikapi kita sebagai pendebat atau yang ngomong atau yang berstatement. Gimana nyikapinya? Masih menurut Imam Syafi'i, fa in kana labudda min dzalik falyakun almar'u ma'a ahli ta'atillah azza wa jalla. Jika memang ternyata terjadi begitu alamnya, ada yang senang, ada yang enggak senang, ada yang benci, ada yang mencintai, maka biarlah saja orang itu begitu bersama orang, tapi kita harus bersama-sama orang yang taat kepada Allah. Itu saja. Terjadi begitu sudah memang begitu. Lalu gimana? Falyakun almar'u ma'a ahli ta'atillah azza wa jalla. Kalau ada pendapat yang pro dan kontra, kontra dan pro, kita hendaknya mengikuti yang ma'a ahli ta'atillah, orang yang taat kepada Allah yang diikuti. Karena ketika kita ngikuti orang yang taat pada Allah, pasti ketika debat, ketika mengeluarkan macam-macam pikirannya itu dengan ilmu, pasti dengan ilmu. Kalau sudah dengan ilmu, pasti dengan data-data, tidak asal serampangan. Positioning kita sebagai pendengar dan pengamat, ketika ada ngangkat menteri terus ada yang debat pro kontra, ya sudah, biarin saja, kita ikutin. Nah, kita sendiri sikapnya ma'a ahli ta'atillah, orang yang taat pada hukumnya Allah. Dan kalau kita berbangsa dan bernegara, ingat, ini ngajak ke kanan, ini ngajak ke kiri, kita ikuti sesuai aturannya Allah atau aturan bangsa kita yang sudah ditentukan dengan cara-cara aturannya Allah. Ikutin undang-undangnya, ikutin peraturannya. Yang ngikutin aturan, itulah positioning kita. So if it is necessary, let that person be with those who obey Allah. Yang ngikuti Allah dan ngikuti aturan-aturan yang telah disepakati. Undang-undang sudah jadi kesepakatan, ikuti. Itu nomor 1 tadi. Nomor 2, nomor 1 kalau ada perdebatan. Nomor 2 menyikapinya. Nomor 3 masih Imam Syafi'i. Bagaimana bagi jadi orang yang biasa debat? Bagaimana jadi orang yang biasa menyampaikan ide-idenya ke publik? Imam Syafi'i punya pendapatnya, manadzartu ahadan qattun illa 'alan nasihah. Ini penting. I never debate anyone except for advice. Ini penting. Ingat-ingat ini, Bib. Manadzartu ahadan qattun illa 'alan nasihah. Saya tidak pernah berdebat atau mengeluarkan ide-ide dan pikiran kecuali dalam hati dan pikiran saya hanya untuk nasihat, advising, nasihat, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Hanya nasihat. Beda pikiran, belum bisa menerima si A jadi menteri, si B jadi ini. Kita bisa beda pikiran, tapi kita hanya sampai dalam konteks
nasihat, bukan menurunkan, bukan untuk merusak. Walaupun kita tidak setuju nih pada apa-apa, tapi pada apa-apa yang sudah kita sepakati, sudah jadi undang-undang, sudah jadi aturan. Kalau kita ingin menyampaikan kritik, ingat sampai kritiknya adalah nasihat. Kata Imam Syafi'i, manadzartu ahadan qattun illa ala an-nasihah. Kita tidak pernah berdebat kecuali untuk nasihat. Ini positioningnya orang yang suka mengkritik. Hanya nasihat, bukan merusak, bukan membenci, dan bukan untuk merobohkan. Nomor 4 masih menurut Imam Syafi'i. Manadzartu ahadan qattun illa ahbabtu ayyuwaffiqa wa yusaddida wa yu'an wa yakunu alaihi ri'ayah minallahi wa hifz. I never debate anyone except that I love for him to be guided, help, and to be under the care and protection of Allah. Ini kata Imam Syafi'i, saya tidak akan pernah berdebat, punya ide-ide yang saya sampaikan di publik ini, kecuali saya ini tetap illa ahbabtu, aku tetap mencintai, walaupun pada lawannya tetap mencintai, bukan untuk membenci, apalagi menyakiti, apalagi sampai berbuat yang dosa lainnya. Karena ini adalah soal ideal, soal pikiran. Illa ahbabtu ayyuwaffiqa wa yusaddida wa yu'an. Ini kecuali hanya kita mencintai pada dia dan kita untuk mengguiden, mengajak, membantu, dan bagaimana kita untuk wa yakunu alaihi riayah. Dan ini sama-sama untuk menjaga protection, wahif, dan menjaga. Jadi jangan sampai kita beda pendapat, itu kemudian kita berantem sungguhan. Lah ini yang kenapa negara itu jadi perang. Karena ketika beda pendapat tidak mampu untuk menahan dirinya, langsung bawa bedil, bawa bom, jadilah perang. Dalam konteks ini tidak demikian. Beda pendapat tidak apa-apa. Karena kritik adalah tawasau bil haq wa tawasau bisop. Nomor 5. Masih Imam Syafi'i yang mengatakan, wa ma nadartu ahadan illa walam ubali bayyanallah al-haqqa ala lisani au lisani. Ini penting banget. I never debate anyone except that I didn't care whether Allah expressed the truth through my tongue or his tongue. Ini penting bagi para yang senang mengkritik dan mendebat. Kata Imam Syafi'i yang kelima, saya tidak pernah debat dengan orang kecuali walam ubali bayyanallah al-haq. Saya tidak peduli bahwa kebenaran yang dijelaskan oleh Allah itu akan melalui mulut saya yang berdebat atau mulutnya dia lawan debatnya. Nah ini penting ini.
Karena kebanyakan orang ketika berdebat ngaku yang paling benar itu. Padahal bisa saja yang benar dari Allah melalui lesannya orang itu. Tidak harus melalui lesannya kita. Nah, ini sikap sebagai orang yang sering memberi masukan kepada presiden, kepada menteri, kepada siapa saja, kepada keluarga kita, rumah tangga kita semuanya. Nah, karena ketika demikian, sesungguhnya Allah telah menyampaikan orang semuanya rugi. Apa yang tidak rugi? Illalladzina amanu wa amilus sholihat, tapi yang mau watawasau bil haq watawasau bis sabr. Maka ketika berdebat tujuannya agar kita itu amanu, beriman, yakin, tapi mau wa amilus sholihat, mau berbuat baik. Jadi debatnya, kritiknya agar orang bisa percaya diri, iman, dan mau melakukan program-program yang bagus, karya-karya yang bagus, legasi yang bagus. Untuk bisa mendapatkan karya dan legasi yang bagus, masih dibutuhkan tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Itulah intinya. Mudah-mudahan dalam konteks berkeluarga, dalam konteks rumah tangga, dalam konteks kita bermasyarakat satu RW, satu RT, bahkan kita dalam konteks berbangsa dan bernegara. Kritik anaktu laisal hiktu. Kritik bukan membenci. Itulah intinya. Membangun bangsa, ya harus ada yang mengkritik. Tapi kritiknya untuk tawasau bil haq, agar bisa melakukan sesuatu yang benar, sesuai aturannya, sesuai undang-undangnya, sesuai programnya. Jangan kemarin ketika kampanye ngomong mau melakukan 1, 2, 3, setelah jadi lupa. Apalagi sekarang zaman pilkada. Pilkada itu beda dengan pilkabe. Kalau pilkabe, kalau lupa jadi. Tapi kalau pilkada, kalau jadi lupa. Itu persoalannya. Cukup sekian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.